Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua, Hamashiach Elohim, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, semuanya oleh kasih, anugerah, berkat Tuhan, berkat firman-Nya. Saudara terkasih, sebab itu layak kita menaikkan syukur kita dengan naikkan pujian Mazmur kita, tinggikan namanya, agungkan namanya. Biarlah kemuliaan bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera turun di bumi bagi setiap manusia yang mengasihi Dia. Saudara terkasih, betapa kita di akhir zaman ini, kita harus, saudara terkasih, mengenal Allah di dalam firman-Nya, melakukan perintah-perintah-Nya, saudara terkasih, agar kita hidup, agar kita berkemenangan, saudara terkasih. Sebab hanya di dalam naungan, di dalam perlindungan, di dalam penyertaan Allah, kita luput dari segala tipu daya muslihat iblis, dari segala pencobaan, dari segala tipu daya iblis untuk menyeret kita, untuk masuk dalam perangkapnya, untuk dibawa pada kebinasaan, saudara terkasih. Baiklah, pada siang hari ini saya akan berbagi firman bagi kita, saudara terkasih, yaitu di 1 Yohanes 2 ayat 3, di mana firman Tuhan berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam Dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sempurna kasih Allah, dan dengan itulah kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saudara terkasih, betapa firman Tuhan berkata, barang siapa berkata ia mengenal Allah, ia wajib menuruti perintah-perintah-Nya. Tetapi barang siapa ia berkata ia mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam Dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, melakukan firman-Nya, maka kasih Allah sempurna di dalam Dia. Dengan demikianlah kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia.
Dan jika kita berkata bahwa kita ada di dalam Dia, kita wajib hidup sebagaimana Yesus Kristus hidup, saudara terkasih. Yaitu kita harus hidup di dalam kasih, sebab Allah terlebih dahulu mengasihi kita, yaitu oleh karena besarnya kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus saling mengasihi, sebab Allah itu adalah kasih. Barang siapa mengasihi, maka Allah ada di dalam dia, saudara terkasih. Sebab itu, mari kita senantiasa saling mengasihi. Kita hidup di dalam firman Tuhan agar kasih Allah sempurna di dalam kita. Jangan kita berkata kita mengenal Allah, tapi kita tidak mau melakukan perintah-perintahnya. Kita tidak mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya. Saudara terkasih, biarlah kita mengenal Allah, kita melakukan perintah-perintahnya, firman-Nya di dalam kita, agar kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Sebab itu mari di akhir zaman ini kita bertekun di dalam doa, bertekun membaca firman, merenungkannya, sehingga firman itu menjadi rema dan Roh Kudus bekerja. Sebab firman Tuhan itu adalah Roh Kudus, adalah kuasa Allah, saudara terkasih. Di dalam firman Tuhan ada kuasa Allah yang bekerja, ada kasih Allah yang mengalir, ada penyertaan Allah Tuhan yang sempurna, saudara terkasih. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa haus lapar akan firman Tuhan di akhir zaman ini, saudara terkasih. Apapun keadaan kita, jika kita hidup di dalam kasih Allah, di dalam penyertaan Allah, di dalam firman Tuhan, di dalam takut akan Allah, di dalam ketaatan, jauhkan segala kejahatan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat naik ke gunung Tuhan, dan siapakah yang dapat berdiri di gunungnya yang kudus? Ialah orang yang murni hatinya dan bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Mereka yang mendapat berkat dan keadilan Tuhan, mereka yang mencari wajah Allah, saudara terkasih. Sebab itu mari kita naik ke gunung Tuhan dengan membaca firman, hidup di dalam firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa dengan tidak terbatas membawa kita untuk bersukacita, untuk hidup di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, inilah jalan orang yang bersandar pada pikirannya, orang yang bergemar pada perkataannya. Mereka seperti domba yang meluncur ke dunia, orang mati digembalakan oleh maut. Seperti domba yang meluncur ke liang kubur dengan perawakan yang sangat buruk. Dunia orang mati, tempat kediamannya. Sebab itu jangan kita bersandar pada pikiran, bergemar pada perkataan kita, tetapi kita bersandar pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi rema hidup, menjadi daging, saudara terkasih. Kita hidup, saudara terkasih, oleh karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Firman Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi daging, saudara terkasih. Sebab itu kita pun harus begitu. Kita harus menjadikan firman itu menjadi daging, menjadi kehidupan kita. Kita melakukannya, saudara terkasih, merenungkannya dan melakukannya agar kita berbahagia, saudara terkasih. Agar kita, jika kita berkata bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita harus sama seperti Yesus Kristus ketika Dia hidup, saudara terkasih. Seperti Yesus Kristus hidup, saudara terkasih. Sebab itu
Mari kita bertekun dalam membaca firman. Biarlah kita beroleh hati yang haus lapar akan firman Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah turun memulihkan kita. Saudara terkasih, hati yang keras dilembutkan, hati yang berduri-duri dilembutkan. Saudara terkasih, biarlah kita diberikan hati yang baru, hati yang senantiasa mau diisi dengan firman Tuhan, agar kita hidup, agar kita berkemenangan. Saudara terkasih, agar kita dapat pemulihan. Saudara terkasih, bukan harta, bukan kekayaan, bukan pangkat yang dapat memulihkan kita, tetapi hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih, yang turun, itulah yang memulihkan setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam firman Tuhan, yang senantiasa berjaga-jaga, yang senantiasa berseru mengandalkan Dia. Saudara terkasih, sebab itu mari kita di akhir zaman ini bersukacitalah di dalam Allah, di dalam Tuhan kekuatan kita. Biarlah kita senantiasa ada dalam kasih, dalam penyertaan, dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun, pulihkan kita, sehingga kita beroleh hati yang haus lapar akan firman Tuhan. Kita selalu merindu akan firman Tuhan, dan kita boleh merendahkan hati, merendahkan diri, sebab kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera turun di atas bumi di antara manusia yang berkenan di hadapannya. Sampai di sinilah firman Tuhan. Shalom.